Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT dalam rangka melanjutkan hidup kita, mengumpulkan pahala sebagai bekal kita pulang ke hari yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jemaah yang diberkati Allah, kalau kita membaca Al-Quran ya, dari awal sampai akhir, mungkin yang tidak bisa berbahasa Arab sambil membaca Al-Quran itu, misalnya kalau disiapkan waktu 1 jam, maka 15 menitnya itu bacalah arti dari ayat yang sudah kita baca itu. Jadi kalau sudah kita paham dari ayat itu, walaupun dalam bentuk terjemahan, itu akan terasa bahwa Al-Quran itu berbicara dengan kita. Jadi jemaah yang diberkati Allah, hidup kita ini dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam kondisi, ya. Allah itu berbicara dengan kita, apapun kondisi kita. Ya, Allah berbicara dengan kita. Kapan kita tahu itu? Kalau kita membaca Al-Quran dan paham maknanya. Cara yang paling sederhana adalah dengan membaca terjemahan dari ayat Al-Quran. Kalau dulu susah kita mendapatkan, sekarang semua orang punya HP, dan di HP itu ada program Quran dan terjemahan. Jangan khawatir, pilihlah program-program yang Qurannya itu oleh lembaga-lembaga Islam yang terkenal. Jamaah yang diberkati Allah, salah satu kelompok manusia yang Allah berbicara dengan mereka atau dengan kita adalah kelompok orang kaya. Jadi Allah berbicara dengan orang miskin, Allah juga berbicara dengan orang kaya. Dan kesemuanya itu baik miskin maupun kaya dalam pandangan ekonomi itu kalau merespon dengan baik, merespon dengan tepat itu tidak ada masalah, ya. Jadi kan ada hadis Nabi mengatakan ajaban di amril mukmin. Jadi sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu kalau dia bersabar, kalau dia disimpa kesulitan dia bersabar, maka itu baik untuk dia. Kalau dia ditimpa ke sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Artinya kedua kondisi kalau kita merespon dengan tepat, maka itu tidak ada masalah. Baik. Dalam berkaitan dengan harta ini, satu sisi Islam mengajarkan kita untuk melihat ke bawah, bukan ke atas. Kalau lihat ke atas itu susah kita. Ini orientasi hidup. Ya, kita punya sepeda motor, ya, orang lain punya mobil. Kita lihatlah orang yang hanya naik sepeda tanpa mesin. Yang punya sepeda lihatlah orang yang tidak punya apa-apa, cuma bisa jalan kaki. Yang bisa jalan kaki, lihatlah pada orang yang pincang, ya. Orang pincang masih bisa jalan pakai tongkat, lihatlah ke orang yang duduk di kursi roda, dan seterusnya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita akan bahagia, senang, ya. Tapi kalau terus ke atas, ya repot. Ya, repot, itu akan menyusahkan kita. Kemudian untuk meraihnya pun itu tidak mudah. Maka dalam hal ini, baik Allah berikan kita harta yang berlebih maupun Allah berikan yang sederhana, maka fokus apa yang kita miliki, berusaha semaksimal mungkin, ya. Betapa banyak yang mungkin di antara kita ini dari kecil sudah bercita-cita jadi dokter. Saya yakin tidak semua dokter pun itu dari kecil dia punya cita-cita jadi dokter. Tiba-tiba saja sudah jadi dokter, proses hidup. Begitulah hidup, ya. Begitu juga kita dengan kaya dan miskin, ya. Semua orang pasti, seandainya waktu terutama masih muda, seandainya aku punya ini, kan tidak semua itu diperoleh. Kemudian yang memperoleh, maka bersyukurlah. Karena Allah dalam surat Al-Lail menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang Allah fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang Allah berikan kepada dia apa? Harta, wattaka, dengan harta dia itu menjadi dia bertakwa. Karena dalam pembahasan kita sebelumnya itu orang dengan harta jadi jahat, ya.
Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang diberikan harta, ya, kemudian harta itu mendorong dia mensyukuri nikmat Allah, bertakwa, wasaddaqa bil husna. Orang yang semacam ini terus terorientasi dengan kekayaannya, dengan harta yang dimilikinya, itu digunakan sebagai fasilitas wasaddaqa bil husna. Dia terus dekat kepada hal-hal yang baik. Dia meyakini wasaddaqa, dia mempercayai dengan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang memberi keuntungan akhirat. Orang itu akan tertarik ke situ terus seperti magnet. Makanya jemaah yang diberkati Allah, mari kita masing-masing menghitung diri, gitu. Menghitung diri dengan apa yang kita miliki saat ini, apa saja yang kita miliki saat ini. Kita pada posisi dengan fasilitas yang ada itu dekat kepada Allah atau jauh kepada Allah. Karena kebalikan mengatakan, ya, orang yang kebalikan dari ayat ini juga ada. Orang dibeli harta, dia akan jauh dari Allah. Nah, ini kita menghitung diri apakah dengan harta, dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita akan dekat kepada Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, orang yang diberikan harta, ya, yatazakka. Makna yatazakka di sini, dia yakin betul bahwa sebahagian pemasukan yang dia peroleh itu ada hak orang lain di situ. Ya, ketika yatazakka, dia membersihkan hartanya, dia dengan keyakinan bahwa ada harta orang lain di situ. Apa yang terjadi? Orang yang yatazakka dengan hartanya ini, ya, mau dia memberikan, baik itu dalam bentuk zakat sebagai kewajiban, infak, sedekah dan sebagainya, harta yang dia kembalikan, yang secara bahasa dibersihkan, artinya bersih. Yatazakka itu membersihkan, yang namanya membersihkan sesuatu yang dari kotor, dibersihkan. Tapi di sini limbah harta, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang kita pahami itu, ya tazakka ini kan orang membersihkan hartanya, berarti ada yang tidak bersih. Kalau bahasa tidak lawan, tidak bersih, kotor. Tapi harta ini istilah, ya. Orang yang membuang limbah hartanya itu, ya, itu dia tazakka dengan hartanya itu, limbahnya saja yang diberikan kepada orang lain dengan bahasa pemahaman yang sederhana, orang bahagia, ya. Kita tidak sebutkan ini apa yang diberikan untuk saya, ini zakat harta saya, ini sedekah saya dan sebagainya. Ini tidak kita sebutkan ini limbah dari harta saya, tidak seperti itu. Itu menyinggung perasaan orang. Tapi dalam filosofinya yang kita berikan kepada orang lain itu semacam limbah, gitu. Ya, sesuatu kalau kita ada sama kita limbah itu tidak bagus. Ada sesuatu sama kita itu limbah, enggak bagus, tapi ketika diberikan kepada pihak lain, ya persis seperti limbah dapur itu, ya. Limbah dapur itu bikin busuk di dapur, tapi ketika kita kumpulkan, taruh di akar pohon, di bawah pohon, dia jadi pupuk, ya, akan mengembalikan sesuatu lagi kepada kita. Begini juga dengan harta ini. Orang yang tazakka dengan hartanya, dia keluarkan hartanya, itu limbahnya itu, katakanlah dengan bahasa yang agak sedikit kasar. Pertama, akan menyenangkan hati orang lain, ya. Yang kedua, orang lain yang senang hatinya akan merespon dengan baik, akan dihormati dia, akan dijaga dia. Jemaah yang diberkati Allah, mungkin Anda ketika memberi 100.000, ya, kepada orang yang betul-betul membutuhkan, ya, 100.000, pas dia butuh obat yang ibunya kritikal, obatnya 100.000, kita berikan sembuh, itu sampai mati diingat. Bahkan dia diwasiatkan kepada anaknya lagi, itu bapak itu baik sekali, itu kamu jaga itu hubungan baik. Semacam itu jemaah yang diberkati Allah dalam hal berkaitan dengan harta. Jadi kita memahami, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita memiliki, harus kita lihat itu sebagai fasilitas. Sebagai fasilitas Allah berikan untuk kita menjadi lebih baik. Ya, kalau harta ini
yang kita bisa rasakan sendiri, nyo dengan lepeng rupanya lon tamah juh dengan Allah. Itu maka kembalikan kepada pemahaman, berarti harta itu kotor, ya. Harta itu bermasalah, maka perlu zakah, dibersihkan harta itu. Jemaah yang diberkati Allah, kalau kita naik kendaraannya sehat, bagus, itu perjalanan akan sampai ke tujuan. Demikian sebaliknya, kalau kendaraan kita bermasalah, ya, tidak sehat, itu tidak sampai ke tujuan. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan kita semua ini fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mengantarkan kita di satu sisi di dunia ini kita bahagia dengan harta yang kita miliki, banyak hal yang kita bisa peroleh, banyak hal yang bisa kita nikmati. Satu sisi lagi, betul-betul harta ini akan menjadi wasilah, media sebagai kendaraan kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, abadan, yang selama-lamanya, yaitu di surga, yang di sana tidak ada lagi jual beli, di sana tidak ada lagi terima kasih. Itu semua hanya ada di dunia itu, dan dunia ini dan ini di dunia adalah sebagai bekal kita untuk mencapai surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.